Selama saya menelusuri sejarah kerajaan Majapahit, Wilwatikta telah menemukan beberapa bentuk lambang negara yang dipakai secara resmi oleh kerajaan Majapahit Wilwatikta. Hal tersebut terekam dalam beberapa dokumen kenegaraan, diplomatik, yang Ditujukan kepada negara lain ataupun peninggalan artefak ornamen bangunan. Saya menemukan 7 bentuk lambang negara yang mewakili beberapa era pemerintahan tertentu di Majapahit Wilwatikta. Saya kira hal ini juga ditemui para saudara-saudara pecinta sejarah dan kebudayaan yang merunut kembali perjalanan sejarah Majapahit Wilwatikta. Secara umum ada empat lambang negara yang dipakai kerajaan Majapahit Wilwatikta ketika didirikan hingga masa kemundurannya dengan ibu kota di Wilwatikta Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. 1. Lambang negara yang dipakai pada saat ibu kota Majapahit dipindahkan ke DAHANAPURA Kediri, Jawa Timur, setelah mengalami perpecahan internal dalam tubuh SAPTAPRABHURI Wilwatikta 7 Dewan Raja pengambil keputusan di Wilwatikta. 2. Lambang negara yang dipakai dalam masa pengungsian akibat serangan kerajaan Demak Bintara. 1. Dipakai oleh pelarian yang mengarah ke barat wilayah Wengker, Ponorogo, Pacitan, Mataram, Pengging dan Gunung Lawu, sedang 1. Lainnya dipakai pelarian yang ke arah timur, wilayah Tengger Bromo, Lumajang, Blambangan hingga Bali. Saya akan membahas empat lambang negara kerajaan Majapahit Wilwatikta ketika masih beribu kota di WILWATIKTAPURA Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Asumsi saya karena di masa itu sajalah kita secara keilmuan mengakui keberadaan suatu negara yang berdaulat dan mempunyai wilayah kekuasaan yang diakui juga oleh negara lain. lambang kelima Hingga ketujuh walaupun digunakan sebagai identitas kerajaan Majapahit, Wilwatikta, saya rasa kurang pada tempatnya, karena telah bergeser ruh kenegaraannya baik pada fase kemunduran di Kediri maupun masa pelarian di lokasi lainnya kurangnya pengakuan kedaulatan dari negara lain. Yang menarik walaupun bentuk lambang dan ibu kotanya sudah berubah, leluhur di Majapahit, Wilwatikta, menamakannya sama, Surya Wilwatikta, Matahari Wilwatikta. Walau pada saat ini banyak orang dan ahli sejarah menamakannya dengan Surya Majapahit. Tetapi eksistensinya adalah sama, sistem pemerintahan di Majapahit, Wilwatikta, yang mengacu pada poros utama atau matahari atau mandala. 3. lambang ketiga, Surya Wilwatikta yang dibuat pasca, setelah Perang PAREG, yaitu perang saudara antara menantu Dia Hayam Wuruk Sri Rajasanagara, Wikramawardhana dengan putranya dari selir, BHRE Wirabumi. Sebetulnya tahta pemerintahan diserahkan kepada Putri Hayam Wuruk Kusumawardhani, kami mengakuinya sebagai raja, ratu kelima, tetapi banyak sejarawan melewatinya dan langsung menganggap raja berikutnya adalah Wikramawardhana. Di tengah masa pemerintahannya Kusumawardhani yang putri dari Prameswari digugat oleh saudara lelakinya yang turun dari putra selir, BHRE Wirabumi. Yang merasa dirinya turun dari pancer laki, tetapi semua keluarga besar yang tergabung dalam Sabta Praburi Wilwatikta mempertahankannya, karena pattern yang dipakai Majapahit saat itu adalah Rajasa Wangsa. Dan darah Rajasa mengalir kental di tubuhnya, ayahnya dan ibunya adalah saudara sepupu, garis terah yang tak terbantahkan. karena Saudara tirinya merongrong lewat beberapa pemberontakan dan menurunkan wibawa negara, kekuasaan diserahkan kepada suaminya atas persetujuan Sabta Praburi Wilwatikta. Dengan dasar masih adanya hubungan darah, Wikramawardhana adalah saudara sepupu Kusumawardhani dari bibinya Dianirtaja atau Bre Pajang, mempunyai ilmu pemerintahan yang bagus dan pandai olah kaprawiran. Sehingga upaya kudeta dari Bre Wirabumi dihadapinya dengan berani atas dukungan seluruh keluarga besar Majapahit. Perang ini berjalan lama dan menimbulkan banyak luka di dalam keluarga. Akhir kata Wikramawardhana dapat memenangkan perang Paregrek dan resmi diangkat menjadi Raja Majapahit berikutnya. Tetapi keluarga dari Bre Wirabumi memprotes hebat, karena Wikramawardhana walaupun berdarah Rajasa bukan turunan langsung pendiri Majapahit, Sang Rama Wijaya. karena kakeknya Wijaya Rajasa atau Bre Wengker adalah pancer laki dari luar terah utama, Neneknya yang putri dari Raden Wijaya.
Hal tersebut menjadi pertimbangan mendalam dalam sistem pemerintahan kolektif di Majapahit, sehingga diputuskan mulai saat itu Majapahit tidak lagi menggunakan Raja Kula Rajasa Wangsa, anak keturunan Sang Rajasa, tetapi menggantinya dengan Raja Kula Brawijaya, anak keturunan Sang Ramawijaya. Beliaulah pemakai pertama gelaran Brawijaya, walau hal ini masih jadi perdebatan di antara para ahli, karena tidak adanya dokumen resmi negara yang merujuk Raja Kula baru ini, tetapi dikenal luas justru oleh cerita rakyat dan babat. Beliau menunjukkan kearifannya dengan melakukan rekonsiliasi dengan keluarga Brewirabumi, dengan menempatkan keluarganya sebagai salah satu raja bawahan penentu kebijakan dan menambahkan pula keluarga asalnya. Hal ini membuat Majapahit tidak lagi bergantung pada 7 raja dan 2 elemen, tetapi menjadi 9 raja dan 2 elemen. Karenanya lambang negara dirubah menjadi matahari bersinar 10, 8 raja bawahan dan 2 elemen, yang keputusan utamanya diwakili raja utama di pusat pemerintahan. karena Beliau bukan Treseping Madu Trahingkusumo, maka elemen dewa tidak bisa digambarkan mewakilinya, maka gambaran dewa dihilangkan dan diganti lambang kekuasaan utama, Wilwatikta Jayati, Wilwatikta yang berjaya, di tengah poros lingkarannya. 4. lambang keempat Adalah Surya Wilwatikta yang dibuat setelah era pemerintahan Prabu Sri Suhita, yaitu, Sri Rajasawardana Dia Wijayakumara yang dahulunya bergelar Sang Sinagara yang berkuasa selaku BHRE Pamotan, Keling dan Kahuripan. Ini jelas menambah kompleksitas kekuasaan di dalam keluarga yang ada, karena semakin menjauhkan eksistensi dari dinasti Rajasa sebagai pondasi awal kerajaan ini. Seperti diketahui dalam kitab Negrakretagama dan Pararaton, perkawinan penerus dinasti Rajasa Kusumawardani, Puteri Dia Hayamwuruk dengan Sri Wikramawardana tidak membuahkan keturunan, sehingga kekuasaan justru turun kepada putrinya dari istri selir, Prabu Sri Suhita. Permasalahan kembali terjadi di mana Sang Rani juga tidak mempunyai keturunan, diriwayatkan hanya mengambil putra angkat, sehingga kekuasaan dialihkan kepada saudara tirinya, Sri Rajasawardana Dia Wijayakumara yang juga putra selir dari Sri Wikramawardana, ibu yang berbeda dengan Prabu Sri Suhita. Tentunya ini merubah peta politik keluarga berpengaruh di dalam kerajaan Wilwatikta, Majapahit, sehingga lambang negara dirubah menjadi Surya Wilwatikta yang mempunyai 16 sinar mewakili 8 keluarga dinasti Rajasa pada lingkaran bagian dalam dan 8 keluarga dinasti Brawijaya pada lingkaran bagian luarnya. Lambang ini dipakai sampai Raja Wilwatikta terakhir yang berkuasa atas ibu kota Astawulan, Trowulan yaitu, BHRE Kertabumi. Di mana kekuasaannya yang melemah karena adanya bencana yang mengepung ibu kota berupa luapan gunung lumpur yang terjadi secara bersamaan di sisi barat Gunung Anyar di Jombang, dan di sisi timur dekat wilayah Watu Kosek saat ini telah mengisolasi ibu kota. Lemahnya koordinasi dengan negara bawahan dan korupsi yang menggerogoti negara telah menggoda kerabatnya sendiri BHRE Dahak Keling, Sri Girindrawardana Dia Ranawijaya turun gunung mengambil alih kekuasaan. Usahanya berhasil dan atas berbagai pertimbangan, adanya bencana geologis di sekitar Trowulan ibu kota negara dipindahkan ke daerah Kediri atau saat itu dikenal sebagai Dahanapura, Daha yang berlokasi lebih tinggi. Maka berakhirlah kisah kerajaan Wilwatikta, Majapahit, karena dengan dipindahnya ibu kota negara ke Daha, walaupun juga memakai lambang Surya Wilwatikta yang kemudian dimodifikasi pula, saya menganggap telah hilang ruh kenegaraannya. Catatan. Ibu kota Wilwatikta, Majapahit di Dahanapura inilah yang kemudian balas digempur oleh Panglima Adipati Demak Bintara JINBUN, Raden Patah, karena menuntut balas kekalahan ayahandanya BHRE Kertabumi. Jadi perlu digarisbawahi tentang pemahaman sejarah yang berkembang keliru, seakan-akan Raden Patah itu menyerang ayahandanya, padahal yang diserang adalah pamannya yang berkuasa di Dahanapura dan bukannya di Trowulan.